malam dan salam sejahtera buat kita semua. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas penyertaannya sehingga malam hari ini kami bisa beribadah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berterima kasih kepada Ibu Evangelis Sofia Hailitik yang akan melayani kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada malam hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kemurahan Allah. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya ajak semuanya bangkit berdiri, lalu kita angkat pujian nyanyian PKJ nomor 13 ayat yang pertama, kita masuk ke rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita tabiskan ibadah kita pada malam hari ini. Kebaktian kita bersama keluarga Ibu Farida Yosfian jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, kita kembali mengangkat pujian kita PKJ nomor 200, Ku diubahnya. Tibalah saatnya kita masuk pada kebenaran firman Allah. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, jikalau pada malam hari ini Engkau berkenan hadir di tengah keluarga Ibu Farida, bahkan di tengah jemaat Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihani kami. Tibalah saatnya Tuhan, kami mau mendengar akan firman Allah. Siapkan seluruh bejana hati kami diisi oleh kebenaran-Mu. Sehingga Tuhan, kebenaran-Mu mendapat tempat di dalam hati kami. Dan kami melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sama membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ayub pasal yang ke-42, Ayub 42 ayat 4 dan ayat yang ke-5, firman Tuhan. Dengarlah, maka akulah yang
akan berfirman, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mengenal tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, orang jujur, orang yang takut akan Allah dan menjauhi segala bentuk kejahatan. Ia selalu setia mempersembahkan korban kepada Allah. Sekalipun bencana datang menghantam hidupnya, tapi kita dapat melihat bagaimana dia tetap setia kepada Allah. Harta boleh hilang lenyap, anaknya mati seketika dengan hitungan menit. Saudara-saudaraku, dia dikenakan penyakit borok yang begitu luar biasa gatalnya. Istri yang selalu mendampingi dia, istri yang seharusnya menjadi penolong bagi dia, pada saat dia mengalami seluruh bencana ini, kita dapat membaca dalam kebenaran firman Allah dalam kitab Ayub dikatakan, istrinya pun bukan mendorong, bukan menguatkan, meneguhkan dia. Tetapi di sini kita melihat bahwa istrinya meninggalkan dia dengan berkata, kalau kita melihat kata-katanya, mengapa engkau masih mempercayai Tuhan yang sama, yang kau sembah itu? Bukankah engkau dalam penderitaan yang berat? Bukankah engkau sekarang dalam keadaan yang sangat menjijikkan? Saudara-saudaraku, di sini kita melihat peranan istri yang biasanya harus menjadi penolong. Di sini kita melihat istri menjadi perongrong buat dia. Bahkan pada saat dia menoleh ke sahabat-sahabatnya, kita melihat bahwa sahabatnya juga menyalahkan dia. Dikatakan dia adalah orang berdosa, dikatakan dia adalah orang yang tidak menyukakan hati Allah, dikatakan dia sudah melakukan semua yang membuat hati Allah susah. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam keterpurukannya, di dalam ketidakberdayaannya, di dalam sakit yang dia rasakan, di dalam dia merasakan kehilangan putra-putra terkasihnya, bukan dia mendapat keteguhan, bukan dia dapat pelayanan yang bisa meneguhkan dia, tetapi di sini kita dapat melihat bagaimana dia ditinggalkan, dia diolok, dia digolongkan sebagai orang-orang yang durhaka kepada Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tetapi di sini kita dapat melihat bahwa Ayub tetap berdiri dengan teguh. Ayub tetap berdiri dengan kokoh. Sebab dia tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang maha dahsyat. Allah itu adalah Allah yang maha tahu, yang menyelidiki hati setiap orang. Itu kita dapat melihat di dalam ayat yang keempat dan kelima dikatakan. Kalau dulu kita melihat dua ayat ini berbicara tentang mendengar dan melihat. Dalam ayat keempat dikatakan dengar. Kalau kita mendengar, belum tentu berita itu akurat. Belum tentu berita itu benar. Belum tentu berita itu dapat dipercayai kalau hanya mendengar. Nah, dikatakan dia dulu sudah mendengar tentang Allah. Tetapi di sini katakan ayat yang keempat, tetapi di dalam penderitaannya, di dalam keterpurukannya, dikatakan, aku telah melihat dia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, aku telah melihat dia. Bukan berarti dia melihat secara kasat mata, tetapi melihat di dalamnya itu berarti wawasannya telah dibuka oleh Allah. Dia bukan lagi mengenal Allah secara tradisi, tetapi mengalami penyingkapan-penyingkapan yang mencerahkan pikirannya
dan hatinya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, melihat berarti dia memahami Allah dalam wawasan yang baru, dalam pandangan yang baru. Dia memahami siapa Allah yang dia sembah. Bukan lagi dia hanya mengenal dan mendengar secara tradisi, tetapi dia bisa merasakan ungkapan kasih Allah yang begitu luar biasa. Lalu dia berkata, aku menyerah, aku tunduk kepada kemahakuasaanmu. Saudaraku yang kekasih, luar biasa. Ia mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Allah menyatakan dirinya di dalam Alkitab. Bukan saja dia mengenal Allah sebagai satu doktrin. Bukan saja dia mengenal Allah sebagai satu konsep. Tetapi dia mengenal Allah sebagai satu sosok pribadi. Saudaraku yang kekasih, inilah kekristenan yang benar. Inilah kekristenan yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, menjadi Kristen berarti kita harus memiliki hubungan dengan Allah yang hidup. Sekali lagi saya ulangi, menjadi Kristen berarti kita harus memiliki hubungan dengan Allah yang hidup. Yang kita alami secara berkesinambungan. Yang kita alami secara nyata. Saudaraku. Atau apakah kita mengenal Allah hanya secara tradisi? Saudaraku, kalau kita mengenal Allah secara tradisi, kita tidak lebih daripada orang-orang buta. Seperti ada satu nyanyian orang buta, katakan nyanyiannya seperti ini. Burung duri katanya, terbang tinggi katanya. Nah saudaraku, karena dia buta, dia berkata katanya. Mungkin burung duri itu terbang tinggi katanya karena dia tidak melihat. Nah saudaraku, orang Kristen secara tradisi, orang Kristen yang katanya adalah orang-orang Kristen yang buta. Tetapi orang Kristen yang berjumpa Allah secara pribadi adalah orang Kristen yang mengalami Allah yang hidup. Lalu dia berkata, sungguh Tuhan hidup. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang Kristen sekali lagi harus mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Kalau kita melihat kitab Ayub, kitab ini penuh dengan kelimpahan berkat. Dia berkata, kalau dulu aku mengenal hanya dengan kata orang saja. Tetapi sekarang itu kapan? Setelah semua anaknya mati, setelah semua badannya dipenuhi oleh borok, setelah istrinya mengata-ngatai dia, setelah masalah berat dia alami, saudara-saudaraku, sekarang mataku sendiri melihat bahwa Engkau adalah Allah. Pengenalan secara pribadi yaitu kapan kita mengenal Dia? Ketika Tuhan membawa kita dalam lembah kekelaman. Ketika kita diliputi duka cita. Ketika kita merasa bahwa tidak ada seorang pun yang bersama dengan kita. Ketika kita mengalami satu keterpurukan. Kita ditinggalkan. Kita diabaikan. Saudaraku, pada saat itulah seharusnya kita berjumpa dengan Dia secara pribadi. Yang kedua, kapan kita mengenal Dia secara pribadi? Pada saat kita ada di mana orang tidak memahami kita, di mana orang menyerang kita dari berbagai sudut. Saudara-saudaraku,
Saya percaya kita yang mengasihi Tuhan seringkali diserang. Kita seringkali disalah mengertikan. Kita rajin ke gereja, salah. Kita malas juga, salah. Kita aktif melayani, disalahin juga. Dibilangi mau jadi pendeta, mau jadi ini dan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, setiap orang yang mengasihi Tuhan pasti mengalami hal-hal yang demikian. Tetapi saya mau berkata kepada kita sekalian, kalau engkau mengenal Allah, engkau percaya kepada Allah, bahwa Allah ada bersama dengan engkau. Menjadi Kristen bukan menjadi orang yang selalu diberkati oleh Allah. Menjadi Kristen adalah menjadi orang yang selalu mengalami proses di mana Allah membentuk dia dengan berbagai cara, di mana Allah mengizinkan berbagai masalah dalam kehidupannya. Apakah masalah, persoalan itu membuat dia makin dekat kepada Tuhan atau semakin membuat dia makin jauh daripada Allah? Saudaraku, kalau kita mengenal siapa yang kita percayai, maka kita bisa berkata, dulu aku mendengar tentang engkau. Aku mengetahui dari sekolah minggu sampai aku dewasa, aku tahu, aku biasa dengar khotbah. Tetapi hari ini aku sungguh melihat engkau, bahwa engkau ada bagiku. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini yang harus kita alami. Di dalam lembah kekelaman, di dalam orang-orang tidak memahami kita. Tetapi kalau kita lurus, tetap berpegang kepada Allah. Seperti Ayub, sekalipun dalam penderitaan yang berat, sekalipun dia dalam masalah, sekalipun dalam sakit yang begitu rupa, sakit borok, istrinya mencelah dia, anak-anaknya hilang, apalagi hartanya. Tetapi dia bisa berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku kembali. Di sini kita melihat bahwa Ayub tidak pernah berbuat salah kepada Tuhan. Ayub tidak pernah mengatakan, Tuhan mengapa engkau membiarkan aku begini? Aku sudah setia. Saudaraku, mungkin pada saat kita ada dalam posisi Ayub, kita akan berkata, Tuhan kenapa Tuhan? Kau lihat Tuhan toh kalau bisa ada absenmu, kau lihat absenmu. Saya begitu rajin, saya begitu setia. Saya tidak pernah undur daripada engkau. Kenapa Tuhan? Saudaraku, kita belajar dari Ayub. Saya tahu mungkin tidak usah pengalaman yang begitu berat seperti Ayub alami. Tetapi apapun pergumulan saudara, apapun penyakit saudara, apapun pencobaan yang saudara sedang hadapi saat ini, engkau bisa berkata, aku berterima kasih Tuhan, karena aku tahu engkau tidak pernah meninggalkan aku. Sekalipun semua orang meninggalkan aku, tetapi engkau tetap setia kepadaku. Saudaraku, janji Allah kepada kita bukan janji kosong. Sewaktu Yesus lahir, dikatakan namanya Immanuel, bahwa dia menyertai kita, menyertai saudara, menyertai saya, menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan ada 365 kata, jangan khawatir. Saudaraku, artinya setiap hari kita kan punya 365 hari. Setiap hari Allah berkata kepada kita pada saat kita bangun, lalu kita melihat segala sesuatunya, Tuhan bilang jangan lihat semuanya itu, tapi lihat aku lebih besar dari segalanya. Oleh sebab itu jangan khawatir. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perkataan inilah yang menguatkan saya setiap hari. Pada saat saya digoda untuk khawatir tentang apa saja, saya langsung ingat, oh Tuhanku bilang hari ini saya jangan khawatir. Dengan itu saya bisa melangkah. Saya mempercayakan hidupku ke dalam tangan Allah. Saudaraku, hari ini kita begitu takut
Saya berkata pada beberapa orang, sekarang kita dengar, banyak-banyak biasa kita dengar, puji Tuhan telah lahir seorang anak baru. Yang kita dengar hari ini hampir cuma ada jeda berapa bulan, jeda berapa waktu, ada lagi RIP. Turut berduka cita. Hari ini kita mendengar berita kematian. Dan kalau sudah kematian, langsung orang bilang gini, corona. Pasti gara-gara corona. Saudaraku yang kekasih, orang begitu takut dengan corona. Memang saudaraku, virus ini menakutkan. Tetapi taruh kepercayaanmu kepada Allah. Kalau itu yang sudah mati, kebetulan dia kena corona. Itu karena sudah waktunya Tuhan memanggil dia. Itu sudah waktunya cara Tuhan memanggil untuk datang kepada dia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kalau saya boleh berkata, ada 3 rahasia kematian. Yaitu, kenapa, apa penyebab kematian, di mana kita mati, di mana kita mati, kita disebabkan sakit, dan kapan waktu kita mati. Itu rahasia. Tetapi saya boleh berkata kepada kita, jikalau kita punya Yesus, maka kita selalu berjalan di dalam kemenangan. Corona sedang berjalan. Orang berkata, ada yang berkata, pendeta juga mati. Iya, karena waktunya Tuhan panggil. Karena waktunya. Dan waktunya tepat pada waktu corona ini. Nah, saudara-saudaraku, jadi kita harus taruh dalam hati kita. Kita tidak boleh takut. Karena kalau Tuhan memanggil kita, sudah habis masa aktifnya kita, maka kita akan kembali kepada Dia. Tetapi satu perkara yang kita tahu, bahwa Allah merancang kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, kini kita dapat melihat bagaimana Ayub. Dan ketiga, pada saat kita mengalami kesulitan, adakah Yesus masih ada bersama dengan kita? Seringkali pada saat kita mengalami kesulitan, kita seringkali mau jalan pintas. Jalan pintas itu biasanya, umpamanya kalau sakit, biasanya orang bilang, kalau sudah berobat ke dokter tidak sakit-sakit, cari orang pintar. Dia berdoa kepada Tuhan. Cari dia pakai nama Tuhan. Saudara-saudaraku, hati-hati. Serigala berbulu domba sedang berjalan untuk memangsa anak-anak Tuhan. Tetapi kalau kita percaya kepada Yesus, Yesus yang memegang kendali kehidupan kita. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak sanggup untuk berjalan. Aku tidak mampu untuk berjalan. Peganglah tanganku Tuhan. Tuntunlah langkahku Tuhan. Maka saya percaya engkau akan menjadi orang-orang yang hebat. Bukan engkau yang hebat, tapi Kristus yang ada di dalam engkau itulah yang hebat. Yang memampukan engkau melewati jalan-jalan sulit hidupmu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang saya ingin katakan. Mari kita merubah mindset kita. Cara berpikir kita. Bukan hanya kita tahu apa yang dikatakan kitab suci. Ingat, setan juga tahu. Tetapi setan tidak melakukan. Jadi kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka kita bukanlah orang-orang yang menang. Tetapi orang-orang yang menang, seperti Ayub berkata, di dalam penderitaannya, di dalam kesulitannya, dia berkata, dulu aku hanya mendengar tentang engkau. Tetapi hari ini aku melihat engkau. Lalu dia katakan, Tuhan ampuni aku. Kasihani aku. Dan kita melihat ketekunan Ayub. Itu dia mendapatkan lipat kali ganda. Dikatakan dia mendapatkan anak-anak yang cantik-cantik. Anak-anak yang rupawan.
Kenapa dia mendapatkan? Dia mendapatkan kekayaan yang luar biasa, bahkan dia memberkati orang-orang yang mengutuk dia. Di situ kita melihat kuasa Tuhan mengalir di atas kehidupan orang-orang yang bergantung kepada dia. Oleh sebab itu saya boleh berkata, kita orang Kristen adalah orang yang punya kuasa. Mengapa saya katakan orang Kristen adalah orang yang punya kuasa? Di dalam hati kita ada Roh Kudus, ada Yesus, dan di luar kita ada firman Allah yang selalu menuntun langkah kita. Biarlah Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan pada malam hari ini, ingatlah bahwa Allah ada bersama dengan engkau. Kalau Ayub sudah mengalami itu lalu dia berkata, dulu aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang aku melihat engkau. Biar pengalaman Ayub, perjumpaan Ayub pribadi dengan Tuhan itu juga menjadi pengalaman saudara. Saya ingat saudara-saudaraku yang kekasih, pada saat saya berusia 17 tahun di gereja ini, saya mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen yang diperbaharui oleh Allah. Lalu waktu itu saya pulang, setelah saya berjumpa dengan Yesus secara pribadi, ya, saya pulang, saya bilang, Tuhan, kalau kau mau ambil misalnya malam ini, saya masih dengan cinta mula-mula ini, saya mau bersama dengan engkau. Saudaraku, tapi kalau sampai hari ini Tuhan masih mempercayakan hidup, berarti Tuhan mempercayakan begitu banyak pelayanan buat saya, buat saudara, buat kita semua. Oleh sebab itu sekali lagi saya katakan, mari kita menjadi milik Tuhan. Bercakap-cakaplah dengan dia setiap saat, karena dia tidak pernah bosan untuk mendengar suara saudara dan saya. Berkeluh kesahlah kepada dia, menjeritlah kepada dia, dan juga kalau engkau senang, bersukacitalah senantiasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, kita akan menyanyi nyanyian rohani, nyanyian PKJ nomor 216 ayat 1. Berlimpah sukacitaku, dan kita memberikan persembahan buat Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pada sore hari ini Kau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang ingin dikenal secara pribadi. Tuhan, biarlah kami mengenal Engkau. Kami mau bercakap-cakap dengan Engkau. Kami ingin mencurahkan isi hati kami kepadamu. Tak kala kami senang, tak kala kami susah, tak kala kami ada di dalam ketidakberdayaan. Biarlah Tuhan, kami mau selalu datang ke hadapan Allah. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami datang kepadamu dengan doa-doa syafaat kami. Kami mengucap syukur kalau keluarga diberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati anak-anak yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati cucu-cucu mereka. Kami serahkan Ibu Frida di dalam masa tuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan kasih Allah tetap menyertai hidupnya. Dan dia bisa melihat kebahagiaan anak-anak yang Tuhan berikan kepadanya.
Kami berdoa juga buat Saudari Christine dalam pekerjaan dan pelayanan. Tuhan, biar dia dapat menjalankan peranannya ini dengan baik. Supaya Tuhan, baik dia berdiri sebagai pelayan Allah, baik dia berdiri sebagai seorang pekerja, dia dapat bekerja dengan jujur, dia dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab karena tangan Tuhan menyertai dan melindunginya. Tuhan, jauhkan dia dari segala orang-orang dan niat-niat orang jahat kepadanya. Kami berdoa Tuhan memberkati dia dalam pelayanannya sebagai majelis di tempat ini. Dan Tuhan, apa yang dia telah kerjakan, apa yang dia telah tabur, biarlah itu menjadi berkat bagi dirinya sendiri. Kami berdoa juga buat Suryani dan keluarga. Tuhan, Engkau menolong mereka. Engkau memberkati keluarganya. Engkau memberkati anak-anak yang Tuhan berikan. Dan biarlah Suryani dapat menjadi ibu rumah tangga yang takut akan Tuhan. Kami berdoa buat Ricky dan keluarga. Tuhan tolong, Tuhan memberkati, baik dalam pekerjaannya, dalam keluarganya. Tuhan menolong dia. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu. Begitu pula dengan semua cucu yang Tuhan sudah berikan. Tuhan pelihara mereka dalam masa pertumbuhan. Dan biarlah kedua orang tua mereka mendidik anak-anak mereka untuk takut akan Tuhan. Kami berdoa juga buat Bapak Simon Payung Pati 5 yang sakit. Kiranya Allah menjamah tubuh yang sakit ini. Allah memberikan kesembuhan. Allah memberkati obat-obatan yang dia pakai. Dan biar oleh semua itu nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Tuhan memberkati Om Simon, Tuhan berkati Tante, Tuhan berkati anak-anak yang Tuhan berikan kepada mereka. Bahkan cucu-cucu mereka. Dan berdoa juga buat Ibu Yohana Sidandi dalam masa pemulihan. Kiranya tangan Tuhan senantiasa menyertai, menghibur, menguatkan mereka. Kami serahkan Ibu Sidandi ke dalam tangan-Mu. Berkati hidupnya, berkati anak dan cucu-cucunya serta mantunya. Kami berdoa juga buat Bapak Simon Misi Aring yang dalam kedukaan. Tuhan, hanya Engkau yang menjadi penghibur yang sejati. Engkau sudah mengambil Noel di tengah-tengah mereka. Hanya Engkau yang menghibur ibu dan bapak serta saudara-saudara mereka. Tuhan menguatkan mereka supaya mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Kami serahkan Bapak Simon Misi Aring dan Ibu serta seluruh rumpun keluarga ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat para majelis, hamba-hamba Tuhan di gereja ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka masing-masing di tengah tugas dan pelayanan mereka. Supaya mereka tetap setia, mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Karena Tuhan telah memanggil mereka. Tuhan juga melengkapi mereka. Apa yang kurang Tuhan tambahkan kepada mereka. Sehingga Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur karena besarnya kasih Allah. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Allah, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan nyanyian PKJ nomor 165 ayat 1, janji yang manis.
Mari kita terima berkat Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera. Berbuatlah seperti apa yang difirmankan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menetap menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita pada malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati ibu rumah tangga di tempat ini, bahkan seluruh jemaat yang mengikutinya. Shalom.